Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Saburai TV dimanapun Anda berada. Masih bersama Lisma di sini dalam acara Saburai Talk. Pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua orang. Dan saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita ketahui bersama, saat ini kita sedang mengalami krisis pangan secara global. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh dampak COVID-19, tapi juga berlanjut pada krisis perang di Ukraina dan Rusia. Sehingga di berbagai negara kita juga sudah menyaksikan bagaimana mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan pangan. Bahkan di berbagai dunia, mereka sudah memutuskan untuk tidak mengirimkan bahan-bahan pokok ke luar negeri guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dan semua ini juga bangsa Indonesia harus bersiap-siap menghadapinya dari sekarang. Untuk itu, apakah dampak krisis pangan ini sudah masuk ke Indonesia? Dan kita juga akan mengupasnya, apakah ini sudah masuk ke Provinsi Lampung, khususnya ke Kabupaten Lampung Tengah. Dan saat ini saya sudah bersama Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Halo Bapak Tengah. Halo. Apa kabarnya? Wawai. Masih sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, Dan sangat sehat. Sangat sehat dan tetap semangat ya Pak ya? Amin. Bapak, ini kan krisis pangan global ini sudah ada di depan mata. Bahkan kita melihat sudah terjadi kelaparan di bagian lain ini Pak. Nah, untuk di Kabupaten Lampung Tengah ini sendiri Pak, bagaimana antisipasi menghadapi krisis ini Pak? Baik, terima kasih pemirsa. Saya kebetulan sebagai Ketua DPRD. Selama saya sebelum menjadi anggota DPRD, kemudian menjadi Ketua DPRD, saya memang konsen terkait dengan pangan. Kebetulan kami ada tergabung dalam sebuah komunitas MSP, dan kebetulan juga saya Ketua MSP Provinsi Lampung. MSP itu singkatan daripada Mari Sejahterakan Petani. Kami konsen terkait dengan tanaman pangan. Kami juga melakukan penelitian dan pengembangan terkait berbagai macam bibit tanaman pangan, baik padi, jagung, singkong, dan kacang tanah, kacang panjang, dan lain sebagainya. Alhamdulillah apa yang kami lakukan hari ini betul-betul sangat karena lagi krisis pangan, sehingga program kedaulatan pangan yang kami kemakan, yang semua diawali dari apa yang dikatakan oleh Bung Karno, siapa yang menguasai pangan maka dia akan menguasai dunia. Bung Karno itu seorang tokoh bangsa yang bukan hanya diakui di Indonesia tapi juga di dunia. Gagas-gagasannya, ide-idenya sangat brilian, dan kami mengikuti itu semua. Dan kami mengembangkan berbagai macam varietas padi yang semuanya MSP, mulai dari MSP 1 sampai MSP 19, yang semuanya bibit padi unggul lokal Lampung yang dimuliakan oleh Profesor Surono Janu. Karena kepapaan dari Profesor Surono Janu, sehingga saya membiayai pembanyakan bibit ini, pembuatan bibit ini. Contohnya seperti ini. Ini padi MSP 3 yang baru keluar tahun ini. Ini baru kita keluarkan tahun besok. Insya Allah ini nanti permalai. Padi ini permalai akan menghasilkan 600 sampai 700 bulir padi permalai. Kalau dia memang konsisten, karena ini yang ketiga kami kembangkan, kami tanam, kami aplikasikan, mudah-mudahan nantinya kalau untuk pangan di Lampung Tengah, Lampung dan Indonesia, saya yakin kita tidak akan terjadi krisis itu. Aman, karena negara kita negara agraris. Walaupun kita sempat sempat impor karena jiwa kapitalis orang-orangnya mau mengambil keuntungan pribadi, bukan untuk bangsa dan negara, bukan untuk rakyat, sehingga bibit-bibit unggul lokal unggul kita
itu banyak terdegradasi dengan bibit yang katanya hibrid itu. Alhamdulillah kami konsisten menjaganya, dan mudah-mudahan saya konsisten selama saya menjadi pejabat publik, saya akan tetap mendistribusikan bibit pangan gratis kepada rakyat kita. Kalau bibit ini sendiri Pak, itu masa panennya itu berapa lama? Rata-rata 100 sampai 105 hari. 105 hari. 100 sampai 105 hari. Kemarin kita distribusikan sekitar kurang lebih 10 ton bibit padi gratis kepada para petani-petani yang memiliki lahan kurang lebih setengah hektar ke bawah. Karena kalau yang sudah memiliki 1 hektar, menurut saya mereka sudah mampu beli. Cuman kalau yang memiliki 1,5 hektar, kita bimbing, kita edukasi secara intensif sehingga bagaimana mereka nantinya itu bisa mandiri benih, mandiri pupuk, dan mandiri secara ekonomi. Nah ini kan untuk bibit sendiri ini kan diberikan secara gratis ya Pak ya. Nah untuk petani sendiri Pak, kita juga kan perlu melakukan edukasi bagaimana penanaman padi itu akan menjadi baik, kemudian juga menghasilkan hasil yang baik juga. Nah dari sini juga ada bentuk pelatihan tersendiri tidak untuk petani Pak? Saya banyak melakukan pelatihan lapang ya, artinya sekolah lapang, di mana ada tanaman padi atau bibit padi yang saya distribusikan di sana. Zaman sekarang kan zaman sudah sangat modern, sudah sangat mudah untuk berhubungan dengan mereka melalui WA. Saya biasanya kalau sudah saya distribusikan, maka saya akan membuat WA group MSP Punggur, WA group MSP Padang Ratu, ya. Itu ada WA grupnya. Nah di situ nanti kita jelaskan sama mereka, dan mereka akan kita minta untuk video call. Saya minta video call langsung di lapangan seperti apa saya amatin. Nah setelah itu baru kita edukasi mereka, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu lakukan. Termasuk jarak tanam pun, termasuk pola perawatannya pun kita bimbing. Ya, karena memang kalau ketika petani kita kasih bibit, tapi ketika pola menanamnya salah pun hasilnya tidak akan maksimal ya Pak ya. Petani kita rata-rata masih bertanam sayang dengan lahan. Tapi kemudian saya pasti akan ambil 1 atau 2 petak yang perlakukan dengan pola hasil termaksimal yang pernah kami lakukan. Contoh, mereka menanam padi rata-rata dengan jarak 30-30. Tapi saya menanamnya dengan jarak 25-50, 21 legowo. Kenapa? Saya jelaskan sama mereka bahwa dengan kita menanam ada legowo itu, dia akan cukup udara, dia akan cukup matahari, dan dia tidak rebutan terkait dengan makanan unsur hara dalam tanah. Sehingga padi akan lebih banyak mengeluarkan malai, padi semua akan terisi, dan dia lebih bernas. Setelah kita lakukan seperti itu, kemarin kita betul-betul lakukan di seperti Mataram, Murjo, Padang Ratu, kemudian Rumbia, Bumi Nabung, Putra Rumbia. Intinya Selampung Tengah kayaknya kalau yang ada sentra-sentra padi, walaupun tidak semuanya saya bagi, tapi di situ pasti ada MSP.